Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap bencana yang sedang melanda dunia saat ini. Nah, di sini kita dari kelompok 4 akan sedikit memberikan edukasi melalui video dengan tema Return on Asset atau bisa disingkat dengan ROA. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Nilam Sari Indriani, Mita Wulandari, Leni Anggun Nurhayati, dan Wahyu Andika Putra. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian menyimak videonya. Analisis Return on Asset (ROA) atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. Yang pertama, perhitungan ROA. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Biaya-biaya pendanaan yang dimaksud adalah bunga yang merupakan biaya pendanaan dengan utang, dividen yang merupakan biaya pendanaan dengan saham. Dalam analisis ROA tidak diperhitungkan. Biaya bunga ditambahkan ke laba yang diperoleh perusahaan. ROA bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan atau strategi dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan. Analisis difokuskan pada profitabilitas aset dan dengan demikian tidak memperhitungkan cara-cara untuk mendanai aset tersebut. Formula ROA bisa dihitung sebagai berikut dengan memasukkan pendanaan. ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga dibagi total aset rata-rata. Karena bunga tidak masuk dalam analisis ROA, maka bunga ditambahkan kembali ke laba bersih. Apabila ingin lebih tepat lagi, maka sebenarnya ada penghematan pajak yang muncul dari penggunaan bunga. Karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Dengan demikian, setelah penyesuaian pajak, formula ROA dihitung sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga dalam kurung 1 min tingkat pajak dibagi total aset rata-rata. Dalam formula tersebut, bunga ditambahkan kembali ke laba bersih, sedangkan penghematan pajak karena bunga dikurangkan dari laba bersih. Dalam hal ini, digunakan total aset rata-rata bukannya total aset pada akhir periode. Ini lebih konsisten dengan penggunaan ROA sebagai pengukur prestasi pada suatu periode tertentu. Biasanya, aset rata-rata dihitung dengan menjumlahkan aset pada awal periode dengan aset pada akhir periode dan dibagi 2. Untuk bisnis yang tidak bersifat musiman, penggunaan semacam ini sudah memadai. Tapi untuk bisnis yang musiman, rata-rata aset pada akhir setiap triwulan lebih baik digunakan. Laba bersih suatu perusahaan kadang-kadang diperoleh oleh 2 faktor luar biasa yang tidak selalu muncul dalam kegiatan bisnis yang normal. 1. Laba karena perubahan prinsip akuntansi. 2. Biaya rekonstrukturisasi. Dalam kaitannya dengan perubahan prinsip akuntansi, ada argumentasi yang bisa dikemukakan, yaitu laba karena perubahan akuntansi tidak sering muncul atau non-recurring dan relatif bukan bagian dari kegiatan bisnis yang normal. Karena itu, laba yang disebabkan perubahan akuntansi seharusnya tidak diperhitungkan karena tidak mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan laba. Dalam kaitannya dengan biaya rekonstruksi, perusahaan ada beberapa argumentasi yang bisa dikemukakan. 1.
faktor tersebut muncul relatif tidak sering dan bisa dikatakan sebagai non-recurring. 2. Item tersebut bisa dikatakan merupakan bagian normal dari kegiatan bisnis. 3. Jumlah tersebut cukup material. Komponen-komponen ROA. ROA ini bisa dipecah lagi ke dalam dua komponen, yaitu profit margin dan perputaran total aktiva atau aset. Pemecahan atau disagregasi ini bisa menghasilkan analisis yang lebih tajam lagi. Berikut adalah rumusnya. ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga dalam kurung 1 kurang tingkat pajak dibagi total aset rata-rata. ROA sama dengan profit margin kali perputaran total aset sama dengan laba bersih ditambah bunga dalam kurung 1 kurang tingkat pajak bagi penjualan dan dikali dengan penjualan dibagi total aset rata-rata. Profit margin ini bisa melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Perusahaan total aset mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualannya. Rasio ini juga mengukur aktivitas penggunaan aktiva atau aset dari perusahaan. Berikut ini adalah tabel dari ROA, profit margin, dan perputaran aktiva untuk dua perusahaan. Hipotesisnya adalah ABC dan XYZ untuk 3 tahun berturut-turut. Pada perusahaan ABC, ROA-nya tahun ketiga adalah 12,16%, tahun kedua 11,9%, tahun ke-1 12,5%. Pada profit marginnya tahun ketiga 7,6%, tahun kedua 7,9%, tahun ke-1 8,3%. Pada perputaran aktivanya tahun ketiga 1,6, tahun kedua 1,5, tahun ke-1 1,5. Lalu pada perusahaan XYZ, ROA-nya tahun ketiga adalah 10%, tahun kedua 9,3%, tahun ke-1 adalah 8,7%. Pada profit marginnya tahun ketiga 5,9%, tahun kedua 6,2%, tahun ke-1 5,8%. Lalu ada perputaran aktivanya pada tahun ketiga yakni 1,7, tahun kedua 1,5, tahun ke-1 1,5. Dari data-data di atas nampak bahwa ABC ini mempunyai tingkat ROA yang lebih tinggi dibandingkan dengan XYZ selama 3 tahun terakhir ini dengan pemecahan ROA ke dalam profit margin dan perputaran aktivanya. Tampak juga bahwa profit margin dari ABC ini lebih tinggi dibandingkan dengan profit margin XYZ. Keduanya mempunyai tingkat perputaran aktiva yang sama. Selanjutnya adalah rata-rata ROA, profit margin, dan perputaran aktiva untuk 22 industri, yakni dari tahun 1977 sampai 1986. Pada gambar ini terlihat di mana menunjukkan kombinasi antara perputaran aktiva dengan profit margin untuk menghasilkan ROA tertentu. Sebagai contoh, gambar isoquant ROA untuk 8% bisa dihasilkan oleh kombinasi perputaran aktiva 1 kali dengan profit margin yakni 16% atau oleh kombinasi perputaran aktiva 3 kali dengan profit margin 2%. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan beberapa penjelasan dari gambar tadi, muncul beberapa pertanyaan sehubungan dengan gambar dari return on asset. Yang pertama yaitu, faktor apa yang bisa menjelaskan kenapa beberapa industri bisa menghasilkan ROA yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri yang lain? Yang kedua,
Faktor apa yang bisa menjelaskan perbedaan antara industri yang mempunyai perputaran aktiva yang tinggi tetapi profit margin yang rendah, sedangkan industri yang mempunyai perputaran aktiva yang rendah tetapi mempunyai profit margin yang tinggi? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interpretasi return on asset. Yang pertama yaitu operating leverage, menunjukkan sejauh mana pemakaian beban tetap dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tetap yang tinggi berarti mempunyai operating leverage yang tinggi. Beban tetap operasional datangnya dari beban depresiasi peralatan atau bangunan yang disebut dengan aktiva tetap. Perusahaan yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang besar, yang berarti melakukan investasi besar pada aktiva tetap, akan mempunyai beban depresiasi yang tinggi, yang berarti mempunyai beban operasional yang tinggi, dan berarti mempunyai operating leverage yang tinggi pula. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh dalam perusahaan atau industri. Dengan operating leverage yang tinggi akan mempunyai fluktuasi pendapatan yang tinggi pula. Itu berarti resiko perusahaan tersebut tinggi. Apabila kondisi perekonomian membaik, penjualan meningkat, perusahaan dengan operating leverage yang tinggi akan mengalami kenaikan keuntungan yang tinggi. Begitupun sebaliknya dalam suatu perusahaan atau industri tersebut. Yang kedua yaitu siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk akan mempunyai pengaruh terhadap return on asset atau perbedaan-perbedaan return on asset. Produk mulai dari muncul sampai menghilang bergerak melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, yang keempat tahap penurunan. Sekian presentasi dari kelompok 4.